Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah, ma'bad. Saudara-saudara sekalian, sahabat iman rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, summa alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tidak henti-hentinya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat Allah Subhanahu wa taala juga tidak pernah berhenti kepada kita. Salatullah wassalamuhu, semoga salawat dan salam Allah tetap atas nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita semua mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, sahabat iman rahimakumullah, kita lanjutkan kajian singkat kitab Riyadhus Shalihin kita. Kali ini kita sampai pada hadis yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. As-saminu. Hadis yang ke-8. An Abi Abdillah Hudzaifah bin al-Yamani. Dari sahabat Abu Abdillah Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, Hudzaifah bin Yaman berkata, "Sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin." Aku salat bersama Rasulullah SAW pada suatu malam. Faftatahal baqarata, maka beliau memulai membaca dengan surah Al-Baqarah. Faqultu yarka'u indal mi'ah, maka aku berkata, beliau akan rukuk ketika sampai pada ayat yang ke-100. Summa madha, kemudian beliau melanjutkan, faqultu yusalli biha fi rak'atin, maka aku berkata beliau salat dengannya dalam satu rakaat. Famadha, maka terus berlalu. Faqultu yarka'u biha, maka aku berkata beliau rukuk dengannya. Summa iftatahan nisaa faqaraha, kemudian beliau membaca surah An-Nisa dan beliau membacanya. Summa iftataha ala Imran faqaraha, maka beliau membuka surah Ali Imran, maka beliau membacanya. Yaqra'u mutarassilan, beliau membacanya dengan tartil. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha, ketika beliau melewati ayat yang di dalamnya ada tasbih, beliau bertasbih. Wa idza marra bi su'alin sa'ala, dan ketika beliau melewati ayat yang ada permintaan doa, beliau meminta berdoa kepada Allah Taala. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwadza, dan ketika beliau melewati ayat yang berisi ta'awudz, permohonan perlindungan kepada Allah Taala, beliau memohon perlindungan kepada Allah Taala. Summa raka'a fa ja'ala yaqulu subhana rabbiyal azim, kemudian beliau ruku', maka beliau menjadikan bacaannya dalam ruku' adalah subhana rabbiyal azim. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi, maka ada ruku'nya Rasulullah SAW itu serupa dengan berdirinya. Summa qala sami'allahu liman hamid, kemudian beliau berkata, beliau membaca sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Summa qama qiyaman tawilan qariban mimma raka'a, kemudian beliau berdiri dengan berdiri yang lamanya mendekati rukuknya tadi. Summa sajada faqala, kemudian beliau sujud, maka beliau berkata, beliau membaca subhana rabbiyal a'la, beliau membaca subhana rabbiyal a'la. Fakana sujuduhu qariban min qiyamihi, maka ada sujudnya Rasulullah SAW itu mendekati dari berdirinya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saudara sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah bin Yaman, yang beliau mendapatkan julukan sahibu sirri Rasulullah SAW, pemilik rahasia Rasulullah Muhammad SAW. Mengapa beliau mendapatkan julukan seperti itu? Karena beliaulah yang dipasrahi rahasia oleh Rasulullah SAW, yaitu memegang catatan 300 orang munafik di Madinah.
Dan catatan itu benar-benar beliau rahasiakan, bahkan sampai detik ini tidak ada yang tahu apa isi catatan Hudzaifah bin Yaman. Siapa saja 300 orang itu. Saudara sekalian rahimakumullah, bahkan di zaman Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, Khalifah Umar ibn al-Khattab pernah bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman, apakah ada dari seorang pegawaiku ini yang masuk dalam catatan 300 orang munafik? Hudzaifah bin Yaman melihat catatannya, lalu disebut, ada seorang wahai Khalifah, ada seorang wahai Amirul Mukminin. Siapa? Kata pertanyaannya Umar bin Khattab. Tidak akan saya katakan, kata Hudzaifah bin Yaman, karena pesan Rasulullah begitu. Saudara sekalian, sahabat iman rahimakumullah. Jadi ini sahabat Hudzaifah bin Yaman. Dalam hadis ini Hudzaifah bin Yaman bercerita bahwa beliau pernah sholat bersama Rasulullah Muhammad SAW di sebuah malam. Ini adalah sholat malam. Ini juga menjadi dalil bahwa sholat malam itu boleh berjamaah. Jadi Hudzaifah bin Yaman sholat berjamaah, sholat malam dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian ini juga menjadi bukti bagi kita semua bahwa sholat malam itu adalah kebiasaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita ingin meneladani Rasulullah SAW, diantaranya adalah hendaknya kita melakukan sholat malam. Apa sholat malam itu? Sholat malam adalah semua sholat sunnah yang kita lakukan setelah sholat isya sampai sebelum masuk waktu subuh. Itulah sholat malam. Meskipun kemudian lalu bermacam-macam, ada yang namanya sholat tahajud, ada yang namanya sholat witir, ada yang namanya sholat hajat, dan lain sebagainya. Saudara sekalian rahimakumullah, bahkan sholat tarawih yang kita lakukan di awal malam setiap bulan Ramadan juga termasuk dari qiyamul lail fi Ramadan, sholat malam di bulan Ramadan. Saudara sekalian, sahabat iman rahimakumullah, yang menarik, sholat malamnya Rasulullah SAW ini memang benar-benar spesial. Beliau sholat malam dengan membaca surah Al-Baqarah 286 ayat. Beliau lanjutkan dengan surah An-Nisa 176 ayat. Beliau lanjutkan dengan surah Ali Imran 200 ayat. Yang kesemuanya ini adalah 5 juz lebih. Padahal satu juz kalau dibaca antara 20 sampai 30 menit. Secara tartil disebutkan dalam hadis ini. Beliau bacanya secara tartil. Saudara sekalian sahabat iman rahimakumullah, maka ini menjadi bukti betapa Rasulullah SAW memang benar-benar bersungguh-sungguh dalam sholatnya. Dan inilah yang benar memang. Karena kita yang sungguh-sungguh itu, yang serius dari hidup kita itu sebetulnya ibadah. Tapi kebanyakan dari kita justru ketika kita melakukan hal yang serius, yaitu ibadah, kita malah tidak serius. Justru ketika kita mengurusi hal-hal yang main-main, justru kita sangat serius. Nah, ini kebanyakan kita. Saudara sekalian, sahabat iman rahimakumullah. Kemudian yang menarik juga dalam hadis ini, Rasulullah SAW mendahulukan membaca surah An-Nisa dibanding surah Ali Imran. Maka para ulama memberikan catatan terhadap hadis ini. Yang pertama, berpendapat bahwa susunan surah dalam Al-Quran itu bukan tauqifi, bukan paketan dari Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Itu adalah ijtihadi, adalah hasil upaya para sahabat, khususnya sahabat Utsman bin Affan ketika mengumpulkan Al-Quran dalam sebuah mushaf yang kita kenal sekarang dengan sebutan mushaf Utsmani. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, Rasulullah SAW menunjukkan adanya kebolehan membaca surah yang lebih akhir didahulukan, surah yang lebih dahulu diakhirkan. Surah An-Nisa dulu, kemudian surah Ali Imran.
Saudara sekalian rahimakumullah. Kemudian ayat ini juga menunjukkan betapa Rasulullah SAW ketika membaca ayat terkait dengan tasbih, beliau bertasbih. Ada ayat terkait dengan doa, beliau berdoa. Ada ayat terkait dengan tawud, beliau bertawud pada Allah SWT. Jadi hadis ini menunjukkan kesunahan juga ketika kita baca Al-Quran, meniru Rasulullah SAW. Ketika ada tasbih, bertasbih. Ketika ada doa, berdoa. Ketika ada tawud, kita bertawud. Dan menariknya lagi dalam hadis ini, saudara sekalian, sahabat iman rahimakumullah, bahwa betapa panjangnya sholat Rasulullah. Bahkan rukuknya mirip dengan berdirinya, iktidalnya mirip dengan rukuknya, dan sujudnya mirip dengan iktidal. Sangat panjang sholatnya Rasulullah SAW. Makanya kalau disebut sepertiga malam terakhir, sepertiga full Rasulullah SAW sholatnya, bahkan separuh malam, bahkan ada riwayat yang menyebutkan seluruh malam. Subhanallah. Karena memang dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa sholat malam itu adalah syaraful muslimin, kemuliaan kaum muslimin. Maka kalau kita ingin mulia, maka lakukan sholat malam sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian rahimakumullah. Saudara sekalian, jadi hadis ini memberikan banyak hal kepada kita. Betapa Rasulullah memberikan contoh kepada kita sholat malam. Bahkan beliau kalau misalnya pernah terlewat sholat malam, beliau ganti dengan sholat di waktu pagi sebelum zuhur, antara waktu sekitar waktu duha itu dengan sholat 12 rakaat. Subhanallah. Saudara sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Ta'ala selalu menganugerahkan kepada kita kemuliaan dengan sholat malam sebagaimana Rasulullah memberikan contoh kepada kita dengan sholat malam. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wa akhiran ihdinas shiratal mustaqim. Hadan wa ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.